Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para alim ulama, para pejabat pemerintah, para pimpinan-pimpinan Majelis Al-Khidmah, baik yang pusat maupun yang wilayah atau yang kabupaten yang hadir dalam kesempatan ini, para pejabat pemerintah baik sipil, militer, TNI, Polri, dari jajaran yang ada di kecamatan, jajaran yang di kabupaten, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, jamaah Al-Khidmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu wajib bersyukur kehadirat Allah dengan bergabung menjadi muridnya Romo Kiai Almarhum Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak diragukan bahwa salah satu ciri, ya, dan itu ciri yang besar, alamat atau tanda bahwa orang itu dicintai oleh Allah adalah fawada'ul qabul fil ardi, qabul, dicintai oleh orang-orang yang ada di bumi ini. Allah itu apabila cinta dengan seseorang, maka Allah akan memanggil malaikat Jibril, dan Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, saya ini Allah Ta'ala Maha Agung Maha Besar, cinta pada fulan, cintailah orang itu, perintah Allah. Fa'ahabahu Jibril, maka Jibril mencintai orang itu karena perintah Allah. Maka Jibril ta'abudan ilallah wa taqarruban ilallah bimahabatihi dzalikal insan. Jibril beribadah kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara mencintai orang itu, karena itu perintah Allah. Maka dengan cara itulah Jibril bisa dekat kepada Allah. Fanada Jibril ila ahlus sama. Maka Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, karena beliau adalah pimpinan malaikat yang ada di alam semesta ini, di 7 lapis langit, 7 lapis bumi, pimpinan malaikat Jibril. Maka Allah panggil komandannya kan. Maka malaikat Jibril mengumumkan kepada seluruh penduduk langit, ya ahlas sama, wahai penduduk langit, annallaha ahaba fulanan fa'ahibbuh. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah telah cinta kepada fulan, maka cintailah beliau itu. Fa'ahabuhu ahlus sama, maka seluruh ahli langit mencintai orang itu. Maka seluruh ahli langit yang jumlahnya jauh berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar kali lipat jumlahnya daripada manusia yang ada di alam semesta ini,
bahkan jin yang ada di alam semesta ini banyak, bermiliar-miliar, triliun-triliun malaikat ya mencintai orang itu, maka para penduduk langit pun beribadah ta'abudan illallah wa taqarruban illallah dengan mencintai orang itu, belia itu. Kemudian Rasul mengatakan fa wada'ul qabul fil ardi, maka vibrasi kecintaan ahlus sama tadi apa vibrasinya, pengaruh atau aura sampai akhirnya penduduk bumi pun mencintai beliau itu. Maka Kiai Asrari ya bin Uthman al-Ishaqi mendapatkan ciri yang saya ceritakan itu. Beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah, akhirnya dicintai oleh malaikat Jibril, dicintai oleh penduduk langit dan dicintai oleh penduduk bumi. Sehingga walaupun beliau sudah wafat ya puluhan tahun yang lalu, ya majelis al-khidmat ini terus berkembang. Dan saya yakin orang-orang yang hadir di sini nih belum pernah mungkin melihat secara langsung atau salaman dengan beliau, ngobrol-ngobrol dengan beliau. Betul enggak? Panjenengan nanti ningali nemu dereng Kiai, tapi jenengan kan cinta kali beliau ya. Masya Allah, sayang dengan beliau, ada keterikatan batin. Alhamdulillah saya sudah sering salaman sama beliau, cium tangannya beliau, ngobrol-ngobrol beliau, alhamdulillah sudah pernah. Bahkan waktu saya baru pulang dari Hadramaut, kira-kira saya pulang tahun 1998. Satu ketika Kiai Asrari ada majelis besar di Simpang 5 Purwodadi. Ya, saya diundang untuk hadir oleh Kiai yang di Ngeroto siapa nih? Kiai Munir. Nah, saya diundang oleh Kiai Munir Ngeroto untuk hadir situ. Akhirnya saya bareng jalan sama Kiai Asrari, disambut banyak kan di jamaah itu, nunduk itu, masya Allah, rapi. Terus duduk sama Kiai Asrari. Ya, setelah selesai majelis diajak makan sama beliau. Terus beliau, kan saya waktu itu kan masih muda sekali, belum berumur 30 tahun, di bawah 30 tahun. Ya, umur saya mungkin 28. Bib, saya alhamdulillah sudah ada pondok pesantren Darul Mustafa. Bib, tradisi pondok pesantren itu katanya, itu mesti ada hall, kata beliau. Abahnya Habib kan sudah sedo, nggih Kiai, maka bikinlah hall abahnya Habib. Nanti saya akan suruh orang-orang Jawa Tengah dan orang-orang Karanganyar untuk hadir di hallnya Habib. Saya ingat betul, suruh hadir biar rame. Saya dukung Bib. Oh nggih Kiai, kalau nyuwun ijazahipun badhe bikin hall, makanya saya bikin hall. Pertama kali saya bikin di lapangan Karangpandan. Ya, itu perintahnya Kiai Asrari, dan tidak berpikir seperti itu. Saya kan enggak ngerti ya tradisi pondok pesantren Jawa. Walhamdulillah sudah ke 23 tahun. Sudah ke 23 tahun. Ya, hall itu dibikin atas saran dari Kiai Haji almarhum Masya Allah Ahmad Asrari bin Uthman al-Ishaqi sampai sekarang. Maka hall yang ada di Darul Mustafa Solo
Haidar Mustafa Karangbandan, semuanya pahalanya yang hadir, yang ceramah, yang nyumbang dan sebagainya masuk ke beliau. Itu yang membuat hal ya beliau kan. Saya cuma jalankan perintah. Masya Allah, luar biasa. Ini acara-acara yang seperti ini Al-Khidmat itu berapa banyak di Indonesia ini, di Singapura. Saya pernah hadir di Singapura, diundang Al-Khidmat di Singapura, ceramah di sana. Ya, semuanya fadilah pahalanya ya masuk kepada guru kita yang mulia Kiai Ahmad Asrari. Maka nanti beliau di sana di akhirat akan mendapatkan berapa banyak keuntungan. Rasulullah bersabda, ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel. Ulamanya umatku itu seperti anbiya, nabi-nabi Bani Israel. Bahkan ada nabi Bani Israel yang punya pengikut cuma 10, 20, 30. Maka nanti Kiai Asrari akan punya pengikut jutaan di belakangnya. Dan insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang istiqamah, mati tetap istiqamah dalam Al-Khidmah dan menjalankan amalan-amalan Al-Khidmah zahiran dan batinan, maka nanti di bawah benderanya Kiai Asrari semuanya, di bawah rombongannya Kiai Asrari, digiring oleh malaikat masuk surga. Amin. Karena nanti di akhirat itu orang-orang itu di mahsyar akan dipanggil sesuai dengan imamnya. Dipanggil itu sesuai dengan imamnya. Siapa yang di bawah Imam Kiai Asrari ya, jenengan roh jenengan ngerti. Oh saya ini kelompok saya. Karena wasiqal ladina amanu ila battaqu ila jannati zumara, akan digiring orang-orang yang bertakwa ke dalam surga itu zumara, berkelompok-kelompok. Lan jenengan kelompoknya siapa? Saya kelompoknya Kiai Asrari. Masya Allah. Maka jenengan akan bersama-sama beliau. Walaupun kita ini punya amalan jauh dengan Kiai Asrari. Kiai Asrari ahli tirakat, ahli wirid, ahli zikir, soleh, wajahnya saja bercahaya. Saya duduk, saya ini tidak membesar-besarkan ya. Saya duduk sama beliau, adem hati saya. Adem kalau dengarkan ceramah beliau tuh, sedeng di hati ini nyeles, anyep. Betul enggak Pak? Anyep, adem itu menunjukkan apa? Batiniahnya ini nyambung dengan Rasulullah, batinnya nyambung kepada Allah. Jadi dingin ini saya merinding sekarang ngobrol sama dia. Ya, adem. Ya, masya Allah. Lah maka jenengan kalau istiqamah ya di dalam majelis Al-Khidmah akan masuk rombongannya Kiai Asrari nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, di akhir zaman semakin dekat kiamat itu akan semakin banyak fitnah. Yang fitnah itu bermuara dari iblis dan dajjal. Dan itu berita dari Nabi. Untuk apa program iblis dan dajjal dan bala tentaranya? Untuk memisahkan kita dari Nabi Muhammad dan ulama-ulama. Karena kalau jenengan sudah pisah dengan gondelan kita dengan Nabi Muhammad, para kiai-kiai agung yang bersanad soleh, wali-wali Allah, para habaib, ulama-ulama, ya, jenengan pisah dengan gondelan thariqahnya, gondelan jalannya, maka pasti panjenengan akan kentir di dalam hanyut napa menika tsunami fitnah ini. Akan hanyut. Akhirnya dengan bingung ikut sopo, melu sopo itu. Dan itu akan tersebar melalui sosial media, melalui omongan orang, melalui berbagai macam hal. Nah, maka Bapak Ibu yang mulia, dengan kita punya pedoman hidup, punya guru, ya gurunya jelas orang soleh,
Gurunya jelas, sanatnya namanya Syaraful Adalah Wasanat. Ini Kiai Asrari ini Syaraful Adalah Wasanat. Kemuliaan, keagungan adalah kesolehannya. Selalu taat kepada Allah, jauh dari maksiat dan dosa. Keinginannya mulia seperti keinginan Nabi dan ulama-ulama yang sebelumnya. Ini namanya Syaraful Adalah. Wasanat, sanad sambungan keilmuannya, sambungan thariqahnya, sambungan rohaniyahnya, sambungan asrarnya sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu namanya Syarafus Adalah Wasanat. Itu harus jenengan pegang dengan teguh. Ya, supaya kita tidak hanyut dengan napa menika informasi-informasi kah, hanyut dengan fitnah-fitnah kah, dari bujuk-bujuk rayu kah, yang nanti akhirnya kita terseret ya dalam napa menika jarulnya, akhirnya nanti muaranya ke jahanam wa'iyadzubillah, Pak. Karena di dunia ini sejak diturunkannya iblis di dunia ini, Pak, menjadi musuh kita. Ya, iblis itu musuh kita. Maka Allah mengatakan apa namanya di dalam Al-Qur'an, inna syaitana lakum aduwwum mubin fattakhidhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata. Jadikan musuh. Sehingga kalau kita naik haji, kita selalu melempari dengan 70 kali lemparan di jumrah, itu kan perlambang, itu permusuhan kita terhadap setan, karena dia mengganggu Nabi Allah Ibrahim ketika disuruh Nabi Ismail disembelih, digoda oleh setan, suruh melempari. Jadi perlamban sebagai musuh kita. Nah, maka iblis itu Bapak Ibu yang mulia dan bala tentaranya itu programnya cuma satu saja, golek konco beno mlebu jahanam, mlebu neraka, karena dia dendam. Aku dendam dengan Adam ya. Dendam dengan Adam. Goro-goro Adam aku diusir dari surga. Dan goro-goro Adam saya dilaknat dan dimasukkan neraka. Maka minta izin sama Allah untuk ditunda supaya sampai hari kiamat. Allah persilahkan, silahkan. Kemudian dia akan membawa konco yang golek konco dari Bani Adam dan juga jin untuk dijadikan teman ke jahanam. Maka dengan berbagai macam cara untuk menggoda kita, melalui pikiran, melalui telinga, melalui hati, melalui mata, melalui berbagai macam cara. Makan, minum, pendidikan, ya semuanya termasuk yang paling bahaya informasi sekarang ini, IT ya, yang ada sosial media nih, Bapak Ibu yang mulia. Maka saya nih teles hati saya, senang hati saya dengan Al-Khidmati terus berkembang. Mudah-mudahan banyak berkembang di Karanganyar, berkembang di Solo Raya, berkembang di Jawa Tengah, berkembang di Indonesia, berkembang di seluruh penjuru dunia insyaallah. Ya, karena benderanya jelas, Kiai Asrari jelas, dan nyambung pada Syekh Abdul Qadir Jailani dan guru-guru terus sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang mulia, panjenengan berpegang teguh ya, dibaca manakibnya Kiai Asrari, bagaimana dulu sirah perjalanan hidupnya, apa amaliyahnya, nopo dawuh-dawuhe, bagaimana kebiasaannya. Jangan ditinggalkan walaupun sak rambut, jangan. Barokah nanti panjenengan, barokah. Dan itu sebagai pegangan jenengan supaya jenengan tidak kentir, ya, tidak kentir dengan fitnah besar. Saya, ya Allah, ya ngeri dengan melihat. Nah ini memang sudah namanya
namanya al-istiqra'iyah. Al-istiqra'iyah itu apa Pak? Al-istiqra' itu berita-berita gaib dari Nabi Muhammad yang belum terjadi tapi Rasulullah sudah sampaikan. Al-istibaqiyah, al-istiqra'iyah sudah terjadi. Kalau istibaqiyah itu belum terjadi tapi Rasulullah sudah memberitakan. Napa menika? Akan terjadinya banjir fitnah. Yang fitnah itu merusak pikiran, merusak akidah, merusak pedoman, merusak akhlak, merusak tatanan hidup. Ya, dan Bapak Ibu yang mulia, orang-orang yang mudah rusak nek orang duwe gondelan guru yang jelas. Nah, ini Pak. Kalau tidak punya gondelan guru yang jelas, maka gampang kentir. Karena orang ngerti kiblat. Bagaimana Pak? Guru itu kiblat jenengan. Oh kiblatku Kiai Asrori, wis kiblat wis mentengo. Bapak Ibu yang mulia, kiai itu, guru kita itu adalah ayah rohani kita. Kiai Asrori niku bapak panjenengan, romo panjenengan, romo roh. Nek romo jenengan yang menjadi penyebab kelahiran jenengan, ya romo kan jenengan gadah bapak toh. Niku bapak jasmani. Bapak jasmani jenengan. Karena hubungan bapak jenengan dengan ibu ngandet, jenengan dilahirkan, kemudian jenengan dibesarkan, kasih makan, kasih minum, besar. Tapi jenengan ada satu hal yang penting, lebih penting dari jasad ini, apa? Rohani. Dan sejak itulah ya kemuliaan manusia ini dari rohaninya. Karena awak iki gur kurungan, ya intinya adalah roh. Insan itu, nah bimbingan rohani kita sing ndadekke kiblat rohani kita, penuntun rohani kita, membina, membangun, membesarkan dan mengenalkan kepada Allah dan Rasulnya jalan kebenaran, jalan keselamatan, jalan kejayaan, kesuksesan abadi dunia akhirat adalah guru kita. Maka guru kita inilah bapak rohani kita. Moko ojo mbok durokoni, jenengan duroko kemauan kali bapak jenengan kandung aja besar bahayanya itu. Ya enggak? Bagaimana kalau jenengan duroko dengan bapak rohani kita? Wah, bahaya betul. Jangan sampai itu. Nanti tidak barokah, tidak akan barokah hidup kita. Dan bahaya besar. Maka napa menika beruntung panjenengan ini jadi pengurus apa nih al-khidmah nih mau namanya khidmat kan. Khidmat itu kan melayani, ya servis, ya, khidmat ini kan. Masya Allah namanya aja khidmat, luar biasa kan dia kan memberikan satu nama nih. Dan jenengan ini sebagai khuddam, bahasa Arab namanya khidmat itu ya khuddam mana Pak? Khidmah gitu. Fa'ilnya khadim, ya jamaknya khuddam. Khadim itu pelayan. Maka jenengan kalau masuk ke al-khidmat maka jangan jadi khadim, kalau banyak jadi khuddam, pelayan gitu kan. Melayani apa? Melayani umat. Kadi Kiai Asrori, cita-citaku menyelamatkan menungso sak donya, saakeh-akeh tak selamatke. Kan gitu kan. Saakeh-akeh aku bisa menguntungkan mereka, membagi keuntungan, bukan mencari keuntungan, tapi membagi keuntungan, membagi keberhasilan, kesuksesan, kejayaan abadi bahkan dunia akhirat. Maka Bapak Ibu yang mulia, beruntung panjenengan apa? Ganjaran jenengan kathah. Ganjaran jenengan kathah luar biasa. Kenapa? Kok kata ini jamaah ini semua hadir nih, kan masuk pahalanya yang membuat itu, pahalanya pemimpin-pemimpinnya itu. Amal jariah. Lah kalau jenengan bisa bina dengan baik terus menerus, jenengan sedo terus akan dapat pahala-pahala karena itu hasil dari binaan dan tatanan panjenengan. Masya Allah. Dan kalau kita membanggakan amalan kita, piro amal kita ini piro Pak? Sholat itu sedina gur-ping 5 waktu 5 menit kali 10 cuma 50 menit, ya enggak? Lah terus 23 jam kali 10 menit kemana? Jangan dibanggakan puasa itu setahun sekali toh.
Kadang-kadang puasa setahun sekali saja yang 30 hari itu masih banyak yang bolong dan tidak khidmah kita dalam puasa. Jangan membanggakan zakat, zakat jenengan setahun pisan, 3 kilo. Gitu. Jangan banggakan dengan haji. Haji cuma seumur hidup sekali. Belum tentu juga haji kita diterima atau sempurna atau mabrur. Apa sing jenengan banggake, Pak? Apa yang kita pengen? Ngaji, sholat kita, berapa sholat kita? Sedekah kita sedikit. Lah nek dosa nih, wakil. Dosa dari mata, dari melisan, dosa dari telinga, dosa dari hati, dosa dari pikiran. Apalagi sekarang ini jebakan-jebakan iblis setan untuk menjadi dosa itu banyak. Maka yang bisa menyelamatkan kita amal jariyah diantaranya. Nah, amal jariyah ini jadi jenengan khidmatlah dengan al-khidmah ini. Ini amal jariyah jenengan ini. Sampai mati jangan pegangi. Terus berusaha nolong. Oh, ngajak-ngajak gitu tonggone. Oh, melu jamaah khidmat enak neng kono zikire. Enak bisa ini gitu. Maka jenengan dapat satu orang sampai sadar nyambung terus dua anak diajak di tonggo banjir. Itulah jadi amal jariah kita. Pengurusnya semakin bisa dapatkan ini. Inilah Bapak Ibu yang mulia yang bisa saya sampaikan ya. Berpegang teguhlah dengan ini. Insya Allah jenengan terus istiqomah akan meninggal dunia husnul khotimah dan akan bergabung dengan Kiai Asrari insya Allah selamat dunia akhirat ya. Billahi taufiq wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.